Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Fauziah, SSTMKes, dosen tetap program studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bakti Husada Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Remaja dan Perimenopause. Mata kuliah ini merupakan bagian dari kurikulum program studi kebidanan semester genap dengan bobot 2 SKS terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktik, dan disampaikan dalam 16 kali pertemuan dengan kode mata kuliah khusus yaitu SKB KK02. Adapun deskripsi mata kuliah Asuhan Kebidanan Remaja dan Perimenopause, yaitu mata kuliah ini memberi kesempatan mahasiswa untuk memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan asuhan kebidanan pada remaja dan lansia, baik fisiologis, pada pubertas, konsep kesehatan reproduksi remaja, perencanaan keluarga berencana dengan promosi dan edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi yang mungkin terjadi pada masa perimenopause dan postmenopause. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK mahasiswa diharapkan untuk CPMK 1 mahasiswa mampu memahami perubahan anatomi dan fisiologi pada pubertas, CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu memahami konsep kesehatan reproduksi remaja, CPMK 3 yaitu mahasiswa mampu memahami konsep perencanaan keluarga, CPMK 4 mahasiswa mampu memahami konsep dasar kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, CPMK 5 mahasiswa mampu mengaplikasikan pemeriksaan fisik pada remaja dan anamnesa riwayat menstruasi, CPMK 6 yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan promosi dan edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi remaja, CPMK 7 mahasiswa mampu memahami fisiologis menopause, CPMK 8 mahasiswa mampu menganalisis ketidaknyamanan umum pada masa menopause, dan CPMK 9 yaitu mahasiswa mampu menganalisis masalah yang mungkin terjadi pada masa menopause. Untuk materi pembelajaran, beberapa topik utama dalam mata kuliah ini meliputi 1. Perubahan anatomi dan fisiologi pada pubertas, 2. Konsep kesehatan reproduksi remaja, 3. Konsep perencanaan keluarga, 4. Konsep dasar kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, 5. Pemeriksaan fisik pada remaja dan anamnesa riwayat menstruasi, 6. Melakukan promosi dan edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi remaja, 7. Fisiologi menopause, 8. Ketidaknyamanan umum pada masa menopause, 9. Masalah yang mungkin terjadi pada masa perimenopause, dan 10. Yaitu asuhan komplementer pada remaja dan lansia. Referensi yang digunakan, materi pembelajaran bersumber dari berbagai literatur ilmiah, jurnal nasional dan internasional, buku ajar kebidanan terkini, serta jurnal penelitian dosen yang relevan dan evidence-based. Adapun metode pembelajaran, sistem pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan memadukan pendekatan kuliah, diskusi kelompok kecil atau SGD, studi kasus, demonstrasi, hingga role play. Media yang digunakan antara lain Google Classroom, Zoom, serta bahan ajar digital lainnya. Aktivitas mahasiswa sangat ditekankan, baik melalui diskusi aktif, presentasi khusus, maupun praktik langsung dalam mengkaji kasus dan menyusun asuhan kebidanan secara komprehensif. Penilaian pada mata kuliah ini meliputi 4 komponen utama, yaitu komponen pertama kuis dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 30%, UTS yaitu dengan bobot 30%, dan UAS yaitu dengan bobot 30%. Penilaian dilakukan secara objektif dengan mengacu pada indikator yang meliputi penguasaan materi, keaktifan dalam diskusi, serta kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan menyelesaikan studi kasus. Hasil penilaian kemudian disampaikan kepada mahasiswa sebagai bentuk umpan balik konstruktif untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran melalui penyelenggaraan perkuliahan ini. Saya berkomitmen mendukung tercapainya lulusan bidan yang kompeten, humanis, dan siap menghadapi tantangan kesehatan reproduksi pada semua fase kehidupan wanita. Mari kita simak video pembelajaran asuhan kebidanan remaja dan perimenopause. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, luar biasa sekali ya. Sepertinya hari ini semuanya betul-betul bersemangat untuk mengikuti perkuliahan asuhan kebidanan remaja dan perimenopause. Oke, untuk sebelumnya kita sudah bertatap muka, bertemu, membahas mengenai asuhan fisiologi menopause. Adapun dari salah satu dari kalian, ada yang bisa mengingat kira-kira pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Uraiannya barangkali bisa disampaikan. Oke, silahkan. Izin mengulas materi sebelumnya ya Bu.
Menopause adalah kondisi di mana berhentinya menstruasi secara permanen akibat berhentinya fungsi ovarium, ditandai dengan tidak haid selama 12 bulan berturut-turut dan terjadi pada usia 45-55 tahun. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi pada saat menopause, salah satunya perubahan hormonal. Pada saat menopause, ovarium berhenti memproduksi estrogen dan progesteron, sehingga kadar progesteron dan estrogen itu menurun, tetapi sebaliknya kadar FSH dan LH itu meningkat karena adanya umpan balik negatif di hipotalamus yang hilang. Jadi estrogen dan progesteron itu menurun dan FSH dan LH itu meningkat, makanya ada gangguan yang terjadi pada saat menopause seperti hot flashes, terus keringat pada saat malam hari, terusnya gangguan tidur, perubahan suasana hati, dan pada vagina. Oke, bagus sekali ya. Oke, berikan applause untuk Viera. Oke, nah setelah kita mengingat atau menyampaikan tentang uraian di pertemuan sebelumnya, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai ketidaknyamanan umum pada masa menopause. Oke, nah di mana dengan membahas atau mengikuti pertemuan pada hari ini diharapkan teman-teman semua bisa menjelaskan mengenai perubahan fisiologis yang terjadi saat menopause, terus teman-teman juga bisa mengidentifikasi ketidaknyamanan umum pada wanita menopause, dapat juga memberikan seperti apa contoh kasusnya atau contoh kasus klinis menopause gitu ya, dan pendekatan asuhannya juga seperti apa. Terus teman-teman semua bisa mengkaji juga bagaimana strategi penata laksanaan untuk mengurangi gejala menopause. Oke. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu mengenai definisinya. Jadi dari definisi menopause yaitu suatu kondisi di mana ditandai dengan berhentinya siklus menstruasi secara permanen akibat penurunan fungsi ovarium, terutama dalam produksi hormon estrogen dan progesteron. Jadi ditandai dengan apa? Berhentinya Siklus menstruasi secara permanen. Oke, jadi tanda-tandanya itu ditandai dengan berhentinya siklus menstruasi. Oke, nah di sini menopause juga secara klinis ditegakkan jika seorang wanita itu memang tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan secara berturut-turut tanpa adanya suatu penyebab patologis lain seperti kehamilan atau gangguan tiroid. Nah, kenapa di sini kok dicantumkan gangguan tiroid ya gitu? Apa sih kaitannya tiroid di sini dengan menopause? Ada yang tahu kira-kira? Masih bingung ya kaitannya tiroid kok kenapa berkaitan dengan menopause? Nah, karena gangguan tiroid itu sama persis keluhannya seperti tanda-tanda menopause. Seperti tadi yang disampaikan oleh Viera, apa aja? Adanya hot flashes ya, hot flashes, terus keringat di malam hari. Nah, jadi hampir ada kemiripan antara keluhan gangguan tiroid dengan menopause gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menandai bahwa seseorang itu memasuki masa menopause, yaitu ya ini mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut, jadi tanpa adanya penyebab patologis lain. Itu nggak ada keluhan lain selain adanya tanda-tanda di sini gitu ya. Nah, oke, berikutnya di sini ada jenis menopause. Nah, di sini jenis menopause di mana menopause ada menopause alami, ada menopause dini, terus ada juga menopause bedah. Apa sih perbedaannya ketiga jenis yang ada di tema pada hari ini gitu ya? Kenapa kok bisa ada 3 jenis gitu ya? Nah, di sini menopause alami di mana natural menopause terjadinya secara bertahap gitu ya. Terjadi menopause itu secara bertahap, terus seiring bertambahnya usia juga biasanya masuknya di usia antara 45 sampai 55 tahun. Nah, kemudian apa sih bedanya menopause dini? Nah, untuk menopause dini terjadinya datangnya itu sebelum memasuki usia 40 tahun gitu ya. Jadi sudah terlihat ya perbedaannya ya, yang alami dengan yang dini. Jadi kalau dini sudah masuk nih sebelum usia 40 tahun gitu. Jadi bisa karena faktor genetik juga atau adanya penyakit autoimun gitu atau pengobatan seperti kemoterapi. Nah, menopause bedah itu terjadi akibat pengangkatan ovarium ya atau
oovaktomi bilateral gitu ya, yang langsung menghentikan produksi hormon. Apa sih oovarektomi gitu ya, bilateral itu pengangkatan ovariumnya itu keseluruhan kanan dan kiri. Tapi kalau lateral berarti salah satu. Nah, salah satu. Oke, jadi di sini untuk pembahasan mengenai jenis-jenis menopause, ada menopause apa aja? Menopause alami, menopause dini, dan menopause muda. Oke, baik. Fase-fasenya ada fase apa aja? Menopause dan postmenopause. Oke, jadi kita harus bisa membedakan ya antara peri, menopause dan postmenopause. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi usia menopause gitu ya? Nah, faktornya biasanya adanya genetiknya ya, dari segi genetik. Jadi faktor utama yang memang akan mempengaruhi kapan sih seorang wanita itu akan menopause gitu ya. Nah, dilihat dari genetik. Terus ada juga dilihat dari gaya hidupnya. Ya, seperti merokok, ya, malnutrisi, terus dan stres kronis ya. Terus bisa mempercepat juga menopause. Penurunan estrogen, hormon utama yang memang jelas-jelas diproduksi oleh ovarium selama masa reproduktif gitu ya. Jadi kita bisa proses penuaannya itu bisa dilihat dari peningkatan atau penurunannya estrogen dan progesteron. Andaikan hormon utamanya ini estrogen ini diproduksi ovarium selama masa reproduktifnya itu menurun, ya otomatis itu akan berdampak juga dengan percepatannya mendekati menopause. Nah, di sini selama menopause hingga perimenopause dan hingga menopause, jumlah folikel ovarium itu akan menurun, gitu ya, sehingga produksi estrogen juga akan menurun drastis. Nah, terus dampaknya gimana nih? Dampak dari adanya perubahan hormon pada masa menopause, gitu ya. Nah, untuk dampaknya pasti jelas akan menyebabkan hot flash. Hot flash itu apa sih? Panas secara tiba-tiba ya. Panasnya itu bisa dari area muka, leher sampai dada gitu. Nah, terus keringat di malam hari. Terus ada vaginal dryness. Apa itu? Kekeringan vagina. Oke. Terus meningkatnya resiko osteoporosis gitu ya, karena gangguan metabolisme di sini berperan juga dalam kalsium juga di sini berperan dalam perubahan suasana hati dan penurunan libido. Gitu ya. Kadar progesteron juga akan menurun. Nah, di sini dampaknya juga ada, selain tadi penurunan estrogen, sekarang dampak dari penurunan progesteron, di mana siklus haid itu akan menjadi tidak teratur. Haid tidak akan teratur gitu. Terus ada juga meningkatnya resiko perdarahan uterus yang memang abnormal pada saat perimenopause. Nah, hipotalamus dan hipofisis juga akan mendekati kekurangan hormon gitu ya, sebagai marker diagnostik gitu. Jadi yang namanya FSHLH tadi menurun atau meningkat? Meningkat itu akan mempengaruhi juga ke hipotalamus gitu ya. Nah, di sini ovarium juga sudah tidak merespon sehingga estrogen itu tetap rendah. Gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau misalkan mendekati masa menopause ya sudah pasti jelas menurunnya hormon estrogen dan progesteron. Terus apalagi meningkatnya FSH dan oke. Bagus ya. Nah, di sini memasuki ketidaknyamanan. Jadi yang namanya menopause itu pasti akan muncul suatu ketidaknyamanan. Ya, ketidaknyamanan itu apa aja sih di sini? Nah, di mana ada hot flashes atau sensasi panas mendadak gitu ya, yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Panasnya itu mulai dari apa aja? Kepala, muka ya, leher, terus dada gitu ya. Nah, di sini biasanya disebabkannya itu oleh disregulasi pusat termoregulasi di hipotalamus, atau disebutkan di termoregulasi itu pengatur suhu di dalam tubuh gitu ya. Nah, jadi akan mengakibatkan penurunan estrogen gitu. Nah, biasanya terasa di wajah, leher, dada, tapi berlangsungnya dari 1 sampai 5 menit gitu ya. Nah, selain itu juga dapat disertai juga kemerahan, flushing ya, atau area-area ada yang memerah di area muka, leher, dada gitu ya. Terus ada juga keringatnya juga berlebih gitu ya.
Nah, di sini dan palpitasi. Nah, terus untuk keringat malam atau disebut dengan night sweat ya. Nah, di mana merupakan bentuk lain dari hot flash gitu ya. Kalau hot flash itu apa? Rasa panas, tapi kalau night sweat itu bentuk dari pengeluaran keringat gitu ya, yang memang terjadi saat tidur gitu ya. Terus mengganggu kualitas tidur juga. Ya, kalau misalkan pada saat malam hari nih terjadinya hot flash, terus terjadinya juga night sweat, ya itu pasti sudah jelas akan mengganggu kualitas tidur, pasti tidak nyaman tidurnya gitu ya. Nah, terus akan menyebabkan juga kelelahan. Kelelahannya kenapa? Ya karena terlalu banyak keringat yang keluar gitu ya. Kelelahan di siang hari, terus bisa juga memicu gangguan tidur kronis dan gangguan suasana hati atau mood swing ya gitu. Jadi suasana hatinya tuh berubah-ubah gitu ya. Bisa berubah jadi senang, bisa berubah jadi sedih gitu ya. Nah, betul. Gangguan tidur di sini atau insomnia di mana dipicu oleh penurunan estrogen dan progesteron. Nah, untuk ditambahnya juga adanya rasa cemas, keringat malam dan perubahan mood gitu ya. Nah, biasanya menyebabkan kelelahan kronis atau mudah marah dan penurunan konsentrasi. Gitu. Jadi itu sangat mengganggu sekali ya kalau misalkan memang masa menopause itu dengan adanya hot flash, mood swing, terus apa lagi? Keringat di malam hari ya, ditambah lagi dengan insomnia. Gitu. Nah, terus ada juga perubahan suasana hati. Nah, wanita menopause itu biasanya beresiko lebih tinggi gitu ya, mengalami depresi dan kecemasan. Ya, jadi perempuan itu akan lebih dekat lebih beresiko, lebih tinggi dibanding dengan laki-laki gitu ya. Karena kan kalau perempuan memiliki hormon estrogen dan progesteron yang tadinya terpenuhi, jadi menurunkan. Nah, jadi akan lebih tinggi mendekati depresi dan kecemasannya gitu, karena akan lebih dekat dengan masa menopause-nya begitu maksudnya ya. Terus ketidakseimbangan hormon estrogen juga di sini akan mempengaruhi neurotransmitter atau seperti serotonin gitu ya. Jadi keadaannya itu pasti akan sangat mempengaruhi suasana hati di mana gejalanya itu gejalanya itu di situ mudah tersinggung, sensitif, terus menangis juga tanpa sebab, sehingga gejala depresi juga pasti akan terjadi, gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini ada nyeri sendi dan otot, ya, di mana untuk nyeri sendi dan otot di sini estrogen itu memiliki efek anti-inflamasi, gitu ya, dan menjaga elastisitas jaringan. Ya, terus kekurangannya itu penyebab kekakuan otot itu ada yang nyeri sendi, terus bahkan gejalanya juga mirip artritis ringan gitu. Jadi linu gitu area-area sendinya tuh. Kan biasanya orang tua kalian melihat juga ya, teman-teman melihat pada saat di rumah mungkin menyampaikan orang tua itu sakit persendian gitu ya. Nah, itu sudah pasti jelas terjadi akibat adanya arthralgia atau mialgia gitu ya. Nah, ada lagi vaginal dryness atau kekeringan vagina. Ya, disebabkannya karena atrofi mukosa vagina gitu, karena ya berkurangnya estrogen gitu, jadi kelembabannya juga akan berkurang, makanya terjadi kekeringan pada vagina. Terus menyebabkan penurunan pelumasan alami ya, jadi vaginanya juga akan iritasi, gatal, terus nyeri juga saat berhubungan atau biasa disebut dengan Oke, baik. Di sini sudah dibagi menjadi dua kelompok kecil ya, di mana nanti salah satu kelompok atau mengaplikasikan atau menyampaikan bagaimana penata laksanaan. Gitu. Karena di sini kita akan membahas mengenai kasus, di mana kasusnya itu adalah Nyonya S usia 51 tahun datang ke klinik dengan keluhannya itu yaitu sering keringat di malam hari, terus susah tidur dan merasa cepat marah sejak 6 bulan terakhir. Nah, ia juga mengeluhkan nyeri saat berhubungan seksual. Nah, riwayat menstruasi terakhirnya 13 bulan yang lalu. Nah, bagaimana sih kita melakukan analisa dan penata laksanaannya? Oke, baik. Dari dua kelompok di sini, silahkan kalian diskusikan terlebih dahulu dan nanti boleh kalian sampaikan. Untuk kelompok ini bisa sampaikan mengenai bagaimana caranya memberikan penata laksanaan sesuai dengan kasus yang ada pada Nyonya S usia 51 tahun tersebut. Oke, silahkan.
Oke, baik. Untuk kasus pada Nyonya S usia 51 tahun yang memang di sini penyampaian keluhan sering keringat di malam hari, terus susah tidur, terus merasa cepat marah juga, kebetulan nyeri saat berhubungan seksual ataupun riwayat menstruasinya juga terakhir pada saat 13 bulan yang lalu. Nah, dari dua kelompok kecil ini kira-kira siapa yang mau menyampaikan bagaimana penata laksanaannya? Saya Ibu Oke, silahkan Afifah. izin memberitahu hasil diskusi kami itu pemberian edukasi menopause kepada Nyonya S terkait menopause itu bertujuan untuk membantu beliau memahami perubahan yang terjadi di tubuhnya sehingga ia bisa lebih siap dan mampu mengelola gejala yang muncul. Penata laksanaan yang dilakukan yaitu menjelaskan terkait pengertian menopause, gejala menopause, pola hidup sehat, dan dukungan sosial. Terkait penata laksanaan latihan relaksasinya itu bertujuan untuk mengurangi stres dan membantu mengatasi gejala seperti susah tidur, cemas, dan mudah lelah. Menganjurkan Nyonya S untuk deep breathing atau pernapasan dalam, relaksasi otot progresif, yoga atau stretching ringan, meditasi atau mindfulness, mendengarkan musik relaksasi, dan menghirup aromaterapi. Oke, bagus sekali ya untuk penata laksanaan. Berikan aplaus untuk Afifah. Oke, ya. Berikutnya tadi sudah disampaikan bagaimana caranya penata laksanaan untuk kasus tersebut dilihat dari bagaimana memberikan edukasi menopause dan latihan relaksasi. Nah, ini kira-kiranya siapa perwakilan yang akan menyampaikan untuk penata laksanaannya? Silakan. Izin Bu. Oke, boleh silahkan Ranti. Ya, untuk penata laksanaan kasus tersebut yaitu yang ke-1 pelumas vagina berbasis air. Pasien untuk mengajarkan memberikan saran agar menggunakan pelumas vagina berbasis air agar saat berhubungan seksual akibat kekirangan vagina pada umumnya masa menopause contohnya jelly dan sutra rubrikan. Oke, untuk evaluasi terapi hormonalnya bagaimana kira-kira? Untuk evaluasinya yaitu memberikan terapi hormonal seperti terapi estrogen, terapi kombinasi estrogen dan progesteron. Bentuk sedianya adalah pil, gel, semprotan, dan krim vagina. Oke, baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok kedua. Oke, jadi kita sudah bisa mengulas ya ataupun memberikan penata laksanaan andaikan kita menemukan pasien dengan kasus tersebut, gitu ya. Nah, untuk analisanya di sini berarti Nyonya S menunjukkan bagaimana tanda-tanda menopause dengan keluhan vasomotor, psikis, dan genitourinaria. Kita membahas kasus dan kita bisa menguraikan dan memberikan penata laksanaannya. Nah, di mana ada strategi penata laksanaan yang harus diberikan baik itu non farmakologis ataupun farmakologis. Nah, di sini mengenai pemberian konseling dan dukungan emosional, aktivitas fisik, diet seimbang, yoga tadi ya yang berkaitan dengan pada saat kelompok pertama menyampaikan ya, dan ada farmakologisnya yaitu terapi hormonal, antidepresan dosis atau obat lokal untuk vaginal atrofi, begitu ya. Nah, di sini bagaimana sih peran kita semua sebagai bidan gitu ya. Kita berhadapan dengan pasien dengan keluhan mendekati baik itu premenopause, menopause, dan postmenopause, tentunya kita harus bisa berperan gitu ya. Bagaimana sih caranya? Yaitu dengan mendeteksi dini bagaimana gejala menopause, terus memberikan edukasi dan dukungan psikososial. Terus kita juga harus merujuk ke layanan spesialis kalau misalkan diperlukan gitu. Dan juga kita harus membantu wanita beradaptasi secara positif terhadap perubahan yang terjadi pada saat menopause gitu ya. Oke. Asuhan yang sudah ataupun penata laksanaan yang sudah disampaikan yang berkaitan dengan kasus yang tadi kita bahas. Nah, kebetulan di sini Ibu sudah melakukan penelitian yang memang berkaitan dengan bagaimana caranya menopause dengan kecemasan pada saat wanita lansia di usia 45 sampai 54 tahun. Nah, ini bentuk hasil publishnya. Teman-teman semuanya bisa mengakses ya melalui jurnal ataupun link yang sudah tertera di sini. Oke, kira-kira dari penjelasan atau uraian tema pada pertemuan kali ini, kira-kira ada yang mau bertanya? Izin bertanya Ibu. Oke, boleh silahkan. Afifah. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah, izin untuk bertanya Ibu. Kira-kira apa sih penyebab utama terjadinya hot flash pada wanita menopause dan bagaimana mekanisme fisiologis ilmiahnya Ibu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Berikan aplaus untuk Afifah. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana sih bisa terjadinya hot flash ya? Gitu. Pasti kan kenapa kok hot flash itu sering dibahas pada saat menopause? Adanya penurunan hormon estrogen. Jika hormon estrogennya itu menurun, ya itu akan mempengaruhi suhu tubuh dan akan mempengaruhi juga hipotalamus. Nah, hipotalamus itu akan mengaplikasikan ke tubuh itu berupa respon. Respon itu yaitu panas. Nah, untuk bagaimana tubuh kita itu menyeimbangkan rasa panas tersebut, yaitu dengan adanya pelebaran pembuluh darah gitu. Jadi makanya banyaknya keluarnya keringat. Ya, terus ada lagi insomnia atau kesulitan pada saat tidur gitu ya. Oke, dari pertemuan kali ini kiranya siapa yang bisa menyimpulkan atau memberikan kesimpulan dari setiap teori yang sudah kita bahas pada kali ini? Silahkan. Saya Ibu. Oke, baik, silahkan. Izin Ibu. Safira. Izin untuk menyimpulkan materi yang baru saja Ibu sampaikan. Untuk menopause sendiri adalah proses fisiologis alami akibat penurunan estrogen dan progesteron yang berdampak pada berbagai sistem tubuh. Gejala umumnya meliputi hot flash dan keringat malam, lalu gangguan tidur dan suasana hati, nyeri sendi, kekeringan vagina, penurunan libido, dan gangguan saluran kemih. Untuk penanganannya dibagi menjadi dua, yaitu individual dan holistik. Meliputi yang pertama non-farmakologis, contohnya seperti edukasi dan konseling, gaya hidup sehat, dan terapi komplementer. Untuk farmakologisnya sendiri yaitu hormon atau HRT, lalu antidepresan dan terapi estrogen lokal. Lalu peran bidannya sangat penting dalam deteksi dini dan edukasi, dukungan psikologis, lalu promosi gaya hidup sehat, dan kolaborasi interprofesi. Oke, baik. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Safira. Bagus sekali ya. Sepertinya teman-teman semua di sini bisa mencerna ya atau meresapi dari setiap teori yang sudah saya sampaikan. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dan nanti kita akan bertemu kembali di minggu depan, yaitu pertemuan membahas mengenai bagaimana perubahan pada perimenopause dan postmenopause yang memang pembahasannya bagaimana dampaknya ke hubungan seksual, begitu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan mudah-mudahan juga bisa teman-teman aplikasikan pada saat nanti teman-teman praktik di lapangan. Terima kasih, saya cukupkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama semuanya. Rekaman video ini merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan dan Perimenopause di program studi S1 Kebidanan Universitas Bakti Husada Indonesia. Video ini disusun sebagai salah satu elemen pendukung dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen untuk memenuhi aspek unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga video ini dapat memberikan kontribusi positif dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.